1 jam menjadi pengusaha herbal. Kita berpengalaman nih, sudah lebih dari 15 tahun. Bisnis herbal, modal terbatas, udah jalankan aja dulu. Berapa biaya pengurusan, berapa biaya registrasi, itu selalu saya sampaikan. Kita free, Pak. Sistem jaminan produk halal. Akhirnya kita dapat nilai apa? Nilai. Ke hutan bambu memetik rotan. Cakep. Rotan dianyam jadi keranjang. Cakep. Kalau usaha herbal ingin berkelanjutan, cakep. Pastikan izin edar dulu baru dipasarkan. Cakep banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas bisnis herbal 1 jam menjadi pengusaha herbal. Bersama saya, owner dan founder Toga Nusantara, perusahaan herbal yang sudah terkemuka semenjak 2010. Yang mendampingi saya hari ini, narasumber utama, Ibu Apoteker Fadlikah Espam. Beliau adalah apoteker penanggung jawab di Toga Nusantara. Kenal semuanya Bapak Ibu, nama saya Fadlikah. Saya biasa dipanggil dengan Ika. Saya di Toga Nusantara sudah bergabung selama 9 tahun, dari tahun 2016 sampai saat ini alhamdulillah. S1-nya saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan untuk apoteker saya juga lulusan dari sana sama. Kemudian saya di Toga Nusantara sebagai penanggung jawab teknis untuk di fasilitas UKOT 2 Toga Nusantara, kemudian sebagai penanggung jawab maklon, ya Pak. Ya. Penanggung jawab maklon, kemudian saya juga bagian dari tim R&D untuk pengembangan produk baru. Saya juga narah hubung antara perusahaan dengan customer, terutama distributor tunggal yang kaitannya dengan produksi. Kita akan tanya nih ke pakar herbal dari Toga Nusantara, Bu Apoteker Fadlikah, terkait dengan peluang usaha di dunia herbal. Karena berdasarkan referensi ini tanaman obat atau obat bahan alam ya yang berasal dari tanaman itu sangat banyak sekali, Mbak ya. Jadi ini potensinya kan sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa. Mungkin bisa dijelaskan berapa spesies tanaman obat herbal atau bahan obat alam ya, bahan obat alam yang sekarang ini gitu ya. Berapa yang sudah diproduksi, kemudian potensi-potensi yang akan datang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Ika. Ya, saat ini spesies tanaman yang sudah teridentifikasi bisa sebagai pengobatan itu kurang lebih sekitar 8.000-9.000-an spesies. Nah, dari sekian spesies yang ada, yang baru terdaftar di BPOM itu baru 200-an. Jadi memang potensi berkembangnya pengobatan herbal itu masih sangat tinggi. Apalagi saat ini tren back to nature itu makin meningkat. Jadi saat ini nggak hanya pengobatan saja Pak yang kembali ke alam, tapi lifestyle juga bagian dari lifestyle. Lifestyle ya. Untuk saat ini makanya pemakaian penggunaan obat herbal itu semakin meningkat. Ya, karena tadi Pak selain pengobatan juga lifestyle. Betul. Terus keberterimaan produk herbal di masyarakat juga masih sangat tinggi. Kemudian pengobatan-pengobatan tradisional itu masih sangat populer seperti pijat, kemudian relaksasi, aromaterapi. Itu biasanya diiringi dengan obat-obat herbal ya Pak yang pengobatannya. Seperti itu. Jadi memang peluangnya masih sangat tinggi. Terus ditambah lagi penelitian-penelitian ilmiah, tanaman-tanaman baru yang bisa berfungsi sebagai obat itu masih terus berlanjut sampai saat ini. Ya, bahkan sekarang ini banyak para medis ya, dokter juga sudah ya mereferensikan obat bahan alam ya, herbal. Kemudian juga di industri terus berkembang ya, di industri baik di obat bahan alam ataupun di industri farmasi yang menggunakan obatnya bahannya itu obat bahan alam atau tanaman obat gitu ya. Itu kan sudah mulai banyak baik suplemen ataupun
obat herbal yang murni gitu ya. Ya. Herbal yang seperti apa yang bisa dijual di pasaran? Mungkin dari sisi peraturan pemerintah, peraturan BPOM gitu, itu seperti apa regulasinya? Ya, untuk regulasinya tentu obat herbal saat ini yang bisa kita ajukan itu obat herbal yang sudah terdaftar di Badan POM. Dari 280 sekian spesies tanaman obat tersebut. Nah, untuk tanaman-tanaman yang negatif list, Pak, di BPOM jadi punya daftar negatif list. Artinya negatif list itu apa? Tidak bisa didaftarkan untuk pengobatan. Oh, tidak bisa didaftarkan. Ya, jadi nggak akan keluar tuh izin edarnya. Nggak akan keluar. Itu apa aja tuh negatif list itu? Nah, untuk tanaman-tanaman negatif list, contohnya Ya. biji saga, biji daun saga. Oh, biji daun saga itu tanaman tidak saga bisa. itu daunnya bisa berkhasiat sebagai pengobatan. Daunnya bisa ya. kita ajukan sebagai pengobatan. Ya, ya. Nah, namun tidak dengan bijinya. Ya. Karena bijinya ini mengandung senyawa namanya abrin dan itu bersifat toksis. Oh, karena Racun. toksis, racun. Jadi tidak bisa sembarangan tuh ya. Ya, betul. Tidak semua tanaman obat herbal bisa didaftarkan karena ada tanaman-tanaman tertentu itu negatif list. Betul, gitu, Pak. ya. Nah, ini jadi salah satu nanti, Pak, pemilihan kita, pertimbangan dalam memilih. Jadi misalnya nanti ada yang mau bikin produk dengan tanaman ini gitu ya, tanaman A, itu mesti kita cek dulu nanti ke Badan POM apakah ini sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, kemungkinan bisa jadi ditolak. Iya, iya. Kita berpengalaman nih, sudah lebih dari 15 tahun. Ada dulu peneliti dari LIPI gitu kan, hasil penelitiannya kemudian diproduksi di Toga Nusantara. Kemudian juga ada peneliti penemu kandungan talas Jepang ya. Talas Jepang itu dari Unpad ya. Dari Unpad. Itu memproduksinya di sini di Toga Nusantara. Karena Toga Nusantara ini sudah dipercaya oleh para pengusaha herbal dan para peneliti bahwa Toga Nusantara ini produksinya sangat baik dan sangat bagus karena sesuai dengan kriteria cara pembuatan obat bahan alam yang baik dan sudah bersertifikasi. Jangan khawatir saudara-saudara, ketika Anda berniat untuk berbisnis herbal, modal terbatas, udah jalankan aja dulu. Bisa dari mulai retail ya, pengecer. Kemudian kalau sudah meningkat jadi pengecer, bisa meningkat jadi agen. Kemudian bisa jadi distributor, bisa jadi brand owner. Nah, nanti bisa buka pabrik sendiri. Nggak apa-apa kita bareng-bareng gitu kan? Gitu. Karena ternyata banyak nih ya di Toga Nusantara, alumni Toga Nusantara ini gitu kan, yang tadinya juga bermitra dengan Toga Nusantara sekarang sudah pada jadi brand owner, ada juga yang sudah punya pabrik sendiri, dulunya itu adalah reseller, agen atau distributor Toga Nusantara. Nah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Anda kapan mau bergabung dengan kami menjadi pengusaha herbal? Ada tips-tips nggak untuk memilih produk herbal dari sisi legalitasnya, dari sisi kualitasnya, kemudian juga nanti supaya keberlanjutan? Ya, silakan. Ya, jadi memang produk ini biasanya tadi ya Pak mengikuti tren ya Pak ya. Kita bisa lihat misalnya tren saat ini, misalnya tren kayak waktu pas lagi COVID Pak. Lagi COVID ya. Lagi COVID itu trennya itu produk-produk untuk daya tahan tubuh. Nah itu bisa nanti dikembangkan untuk produk-produk yang ke daya tahan tubuh. Ya, kemudian untuk saat ini trennya masih banyak ke yang khusus untuk bapak-bapak. Oh, si bapak-bapak ya, ya itu trennya. Iya, jadi saat ini masih banyak sih Pak kalau yang tadi yang nanya-nanya tentang Maklon itu produk khusus untuk bapak-bapak. Oh, untuk bapak-bapak kebanyakan ya. Itu kayaknya nggak pernah mati ya Pak produknya. Ya, betul. Selalu banyak sekali yang menanyakan, baik dalam bentuk minuman gitu ya Pak ya, minuman. Bukan minuman sih ya Pak ya, serbuk oral. Serbuk oral. Jadi ada yang dicampur dengan kopi dan lain-lain. Itu sampai saat ini masih banyak. Ya karena permintaannya pun juga tinggi sih Pak. Iya, betul. Iya, penjualan juga tinggi Pak. Ya. Jadi para pemirsa, selain produk-produk tunggal kayak tadi seperti daun kelor atau ada produk-produk lain ya, spirulina, kemudian juga produk-produk tunggal kayak seperti kunyit ya, temulawak, kemudian produk-produk kulit manggis gitu kan yang sempat booming gitu, atau PCO yang sempat booming, sambiloto atau habatus sauda gitu kan. Kemudian minyak zaitun juga
bisa membuat produk herbal yang sudah formulasi, Ya, gitu kan, betul. yang spesifik untuk mengatasi aneka keluhan lah gitu ya. Jadi saat ini Toga Nusantara bisa mengajukan izin edar untuk 2 kategori produk. Yang Ya. pertama produk obat bahan alam, jamu. Nah itu untuk sediaannya saat ini kita bisa mengajukan kapsul baik dalam kemasan botol maupun blister. Kemudian cairan isinya juga bisa diekstrak serbuk kering maupun liquid. Nah, kemudian di cairan obat dalam ini seperti misalnya madu-madu dengan campuran herbal. Kemudian saat ini kami juga sedang develop untuk sirup herbal, Pak. Oh, sirup herbal, Jadi ya. memang target marketnya ini untuk anak-anak biasanya ya, Pak ya. Untuk sediaan cairan obat dalam. Kemudian bisa juga kami di cairan obat luar seperti minyak pijit, kemudian minyak angin, itu bisa. Terus ada rajangan ini berupa teh, biasanya teh herbal, bisa dalam kemasan pouch maupun kemasan box. Nah, satu lagi itu untuk sediaan serbuk oral. Serbuk oral ini kemasannya bisa saset, bisa pouch. Cuma memang Pak, kendalanya saat ini untuk serbuk oral itu di kemasan saset terkendala dengan di minimal order, Pak. Oh iya, harus karena, banyak ya. Ya, karena minimal ordernya itu kita menyesuaikan dengan percetakan, di mana itu minimal di sekitar 6 sampai 7 roll, sekitar 60.000 sampai 70.000 saset. Nah ini sebenarnya sih Pak bisa diantisipasi Pak dari para pelaku usaha herbal. Jadi mungkin sambil membangun brand itu bisa juga kemasannya dibuat saset besar seperti pouch Pak, aluminium foil. Nah itu sambil nanti membangun brand, kalau sudah bagus penjualan baru lanjut ke yang kemasan sasetnya. Paling untuk antisipasinya seperti itu. Nah satu lagi kita saat ini alhamdulillah Pak, karena Toga Nusantara salah satu fasilitas produksinya sudah full aspek CPOBAB. Jadi saat ini kami bisa dapat reward dari Badan POM untuk produksi kategori produk suplemen kesehatan. Oh, suplemen kesehatan. Nah, untuk suplemen kesehatan ini untuk di jenis sediaan kapsul. Jadi bisa kapsul isi minyak maupun kapsul isi ekstrak kering. Tadi kemasannya pun bisa dalam bentuk botol maupun dalam blister. Ya. Nah, sekarang apa sih yang membedakan ya Pak ya? Mungkin banyak yang nggak tahu antara suplemen kesehatan dengan obat bahan alam. Nah, ini yang membedakan di kombinasi formulasinya. Jadi kalau untuk obat bahan alam itu kan hanya terbatas di bahan-bahan alamnya saja Pak. Bisa berupa tanaman atau hewan. Nah, tapi kalau di suplemen ini bisa dikombinasikan dengan vitamin, mineral, asam amino itu bisa. Jadi sebenarnya untuk formulasinya lebih luas Pak untuk di suplemen kesehatan gitu. Jadi kita bisa menambahkan bahan-bahan yang memang di obat bahan alam itu tidak bisa. Gitu. Tahapan untuk kerjasama dengan Toga Nusantara, tahapan-tahapan maklun ya? Ya, tahapan-tahapannya seperti apa. Jadi yang pertama mungkin Bapak Ibu boleh menyampaikan kepada kami dulu bahan-bahan misalnya ide produk mau untuk produk apa, kemudian klaimnya untuk apa. Nah ini nanti sebagai pertimbangan kami untuk pemilihan bahan herbalnya. Kemudian bahan-bahan lainnya juga seperti tadi ya Pak, vitamin-vitamin. Nah, kenapa perlu menyampaikan target market juga Pak, perlu disampaikan target market. Seperti tadi misalnya saya mau buat produk untuk anak-anak. Nah itu kan juga menentukan nanti jenis sediaan ya Pak ya. Jenis sediaannya apa? Karena untuk anak-anak nggak mungkin kan Pak kalau sediaannya itu kapsul. Mungkin lebih baiknya itu untuk sediaan cairan obat dalam. Oh iya, segmennya itu ya, betul. Itu nanti Bapak Ibu perlu sampaikan. Untuk ide produk bisa dari Bapak Ibu, bisa dari kami. Jadi nanti tim R&D ya Pak yang mengembangkan. Kemudian setelah nanti memberi informasi terkait tadi, nah itu nanti menjadi pertimbangan kami untuk memilihkan komposisi dan formulasinya. Jadi tentunya nanti herbal-herbal dan bahan-bahan yang kami pilih tentunya harus sudah terdaftar di BPOM dan tadi tidak termasuk negatif list dari BPOM. Nah setelah nanti
sudah kita tentukan bahan-bahannya, itu nanti kita formulasikan untuk menentukan dosis. Nah, dosis ini kita juga nggak bisa asal-asalan, Pak, gitu, karena ada rasionalisasinya. Nah, gimana caranya supaya bahan-bahan ini benar-benar memiliki efek khasiat? Nah, itu kita biasanya referensinya berdasarkan dari best evidence, dari jurnal-jurnal ilmiah yang terpublikasi, kemudian buku-buku yang memang memuat tentang riwayat-riwayat pengobatan tradisional, gitu, Pak. Nah, tahapannya setelah kita sudah dapat formulasi, itu saya hitungan HPP. Oh iya, untuk harga ya? Untuk harga produknya nanti. Jadi saya hitung harga produk. Setelah harga produk sudah deal, itu bisa kita buatkan sampel, Pak. Sampel. Ya, sampel ini dibutuhkan terutama untuk produk-produk yang sediaan cairan obat luar, kemudian cairan obat dalam. Kalau misalnya di cairan obat dalam itu kita perlu tes rasa ya, Pak, ya, supaya nyaman, enak gitu ya. Kemudian kalau untuk cairan obat luar itu kita butuh dites biasanya di kulit, reaksi alergi termasuk khasiat, karena ada pengen yang minyak pijit yang rasanya panas tapi nggak lengket. Nah, itu kita perlu pembuatan sampel dan persetujuan dari calon distributor tunggal ini. Nah, setelah semuanya sudah deal, akan dilakukan tanda tangan MOU, Pak. MOU MOU ini memuat tentang kerjasama apa sih yang dilaksanakan, gitu ya, Pak, ya. Kerjasamanya apa, kemudian nama produk, kemudian ketentuan-ketentuan termasuk terkait masalah promosi iklan, Pak. Oh, promosi iklan. Ya, promosi iklan. Nah, promosi iklan ini di dalam MOU diterangkan kalau harus didaftarkan dulu kepada BPOM. Nah, setelah semuanya sudah oke, itu tanda tangan MOU sudah, gitu ya, Pak, ya. Itu kita lanjutkan dengan pembuatan produk untuk berbagai macam pengujian. Ya, karena sebelum kita daftarkan BPOM, kita harus uji dulu, Pak, untuk data stabilitasnya. Data stabilitas dari produk. Nah, setelah data stabilitas dan dokumen-dokumen keperluan ke BPOM itu sudah lengkap, baru bisa kami daftarkan di BPOM. Nah, sebelum kami daftarkan di BPOM, tentu harus ada pembayaran, Pak. Pembayaran. DP ya, ada DP di situ. Jadi kalau sudah ada DP, baru kita ajukan ke BPOM untuk proses registrasi. Nah, untuk proses registrasi ini biasanya berkisar antara 6 bulan sampai 12 bulan. Tergantung formulasi dari produk. Biasanya untuk produk dengan komposisi tunggal tanpa kombinasi itu biasanya lebih cepat keluar izin edarnya. Nah, kemudian setelah produk masuk ke BPOM, itu kita paralel mendaftarkan halalnya, Pak. Oh iya. Ya, karena wajib, sekarang halal, produk itu memang yang dipasarkan harus wajib sudah sertifikasi halal. Nah, tentunya itu pas setelah nama produk sudah di ACC, Pak. Nama produk ACC dulu. Sama BPOM. Nama produk yang kita ajukan sudah di ACC oleh BPOM, baru kita sertifikasi halal. Nah, diharapkan nanti halalnya bisa keluar lebih cepat. Jadi nanti bisa sekalian kita mengajukan pencantuman logo halal BPJPH ke BPOM-nya. Waktu produksi ya? Ya, jadi nanti sebelum produksi diharapkan halal sudah keluar, izin edar juga sudah keluar, dan sudah kita daftarkan, Pak, di BPOM untuk pencantuman logo halal. Jadi nanti setelah semuanya sudah keluar, baru kita ke tahap produksi. Nah, produksinya ini rangkaiannya lumayan panjang karena saat ini kita kan sudah menjalankan CPOTB ya, Pak, ya. Jadi bahan baku yang masuk itu nggak bisa kita langsung pakai untuk produksi. Jadi harus ada berbagai macam pengujian di situ. Jadi mulai dari bahan baku itu kita pasti uji, kemudian produk ruwet, terus ada proses IPC di situ. Kemudian nanti setelah jadi produk pun pasti sebelum rilis akan kita uji. Gitu. Dan alhamdulillah Toga Nusantara sudah memiliki laboratorium internal yang bisa menguji nggak hanya uji fisika dan kimia, tapi juga uji mikrobiologi. Jadi kami pastikan produk yang nanti kami sudah edarkan, distribusikan itu sudah rilis dan sudah lulus pengujian, Pak.
gitu, sehingga nggak hanya berkhasiat tapi juga aman. Betul. Nah, setelah semuanya sudah keluar, baru nanti kami serahkan ke distributor untuk dipasarkan. Iya. Gitu. Untuk tahapannya Makon seperti itu. Jadi lumayan memang agak panjang Pak. Panjang ini. ya, betul. Ya, semuanya paralel akan nanti dilakukan. Selain izin edar, tadi sertifikasi halalnya juga. Untuk saat ini kami ada beberapa produk yang memang baru keluar izin edarnya Pak. Oh iya. Ya, baru keluar izin edarnya dan belum pernah produksi. Baru sih, tergolong baru, masih belum lama ini. Nah, itu bisa nanti sebagai alternatif diambil alih ya Pak ya, daripada menunggu gitu kan, itu bisa langsung diproses produksi. Cuma memang kalau untuk produk-produk yang sudah ada izin edarnya tidak bisa berganti nama produk untuk saat ini. Jadi brandnya harus tetap itu ya. Iya, brandnya harus dipasarkan sesuai dengan yang sudah keluar dari Badan POM. Gitu. Nah, ini ada beberapa sih, nanti bisa kontak saya langsung untuk lebih lanjut ya. Minimal pemesanannya berapa ya kalau mau buat produk dengan merek sendiri? Minimal pesanannya, pesanan awal kira-kira. Silakan. Ya, untuk minimal ordernya ini sih tergantung dengan jenis sediaan produk yang mau dibuat. Nah, untuk produk kapsul itu minimal di 2000 botol. Dan suplemen ya, suplemen, kemudian baik obat bahan alam maupun suplemen dalam bentuk kapsul itu minimal di 2000 botol. Kemudian untuk cairan obat luar, cairan obat dalam itu minimal di 1000 botol. Termasuk teh rajangan. Teh rajangan juga itu minimal 1000 box atau 1000 pouch. Nah, dengan minimal order sekian, Bapak Ibu sudah free biaya registrasi ke BPOM dan sertifikasi halal. Jadi sudah tidak dikenakan biaya. Nah, ini ya Pak, saya banyak ketemu dengan customer yang kalau menanyakan itu langsung nanya, berapa biaya pengurusan, berapa biaya registrasi. Itu selalu saya sampaikan. Kita free untuk biaya registrasi dan sertifikasi halal. Asal tadi Pak memenuhi dengan minimal order pemesanan. Dan itu di awal ya Pak ya, di awal. Untuk repeat order kita biasanya agak lebih agak lebih ini ya slow gitu, bisa di 1000 untuk nextnya gitu. Insya Allah tidak memberatkan bagi yang mau bergerak di usaha herbal, gitu kan, bisa dengan modal seminim mungkin. Ya, modal seminim mungkin itu modal yang ringan kalau dalam judul gitu kan. Itu seperti apa? Kita bisa juga tadi mulainya dari reseller. Dari reseller itu kan modal 500.000 aja udah bisa. Kemudian bisa juga dengan modal 1 juta, bisa dengan modal 2 juta, bisa modal dengan puluhan bahkan ratusan juta, gitu ya. Jadi dari mulai modal ringan sampai dengan yang modal lumayan itu bisa di Toga Nusantara. Jadi bagi para pelaku usaha herbal yang sudah mempunyai pabrik gitu, kemudian ingin mensubkan mengsubkan pekerjaannya ke Toga Nusantara, itu bisa. Terutama yang kapsul ya, yang sediaan kapsul gitu. Karena kita ada fasilitas filling kapsul, mesinnya itu ada berapa? Ada 11 ya? Ada 11 mesin filling kapsul, itu baik yang semi ataupun yang automatic. Kemudian juga ada yang untuk filling kapsul liquid. Mungkin itu bisa lebih ditekankan tuh proses filling kapsul baik yang powder ataupun yang liquid. Silahkan. Iya, jadi untuk proses filling kapsul serbuk kita ada 2 macam mesin, yaitu untuk mesin serbuk yang semi auto ya Pak ya, dan otomatis. Nah, untuk produk-produknya bisa berupa ekstra, bisa juga berupa serbuk kering, yang tentu yang sudah terdaftar di BPOM. Nah, ini nanti untuk yang tadi ya Pak ya, untuk yang perusahaan yang hanya di tahap filling, ya nanti prosesnya hanya filling saja Pak. Fillingnya saja tentunya, dan mungkin dikenakan biayanya juga hanya biaya filling dan kapsulnya saja. Biayanya hanya filling saja. Jadi biaya tetap nanti dikenakan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan di Toga Nusantara. Kemudian untuk filling liquid juga bisa. Untuk filling liquid itu kita pakainya jenis cangkang kapsul hard
hard capsule. Hard capsule ya. Ya, untuk kapsulnya. Tapi memang ini kapsulnya walaupun hard capsule, tapi memang didesain khusus untuk liquid. Iya, iya. Nah, nanti prosesnya itu setelah filling kita ada proses bending, Oh, bending. pengeleman Ya. Pak di situ. Supaya tidak rembes, tidak bocor ya. Supaya tidak bocor. Jadi nanti prosesnya setelah filling lanjut saat itu juga masuk ke mesin untuk di bending. Nah, nanti prosesnya seperti itu Pak kalau untuk filling. Filling, ya. Ini sudah memiliki sertifikasi CPOBAB, cara pembuatan obat bahan alam yang baik. Nah, belum lama kita sudah mendapatkan CPOBAB untuk full aspek. Jadi secara legalitas di BPOM kita produk-produk yang kita pasarkan nantinya sudah pasti harus memiliki izin edar. Betul. Kemudian dari segi aman ini kita memilih formulasi bahan-bahan tentu yang untuk formulasi kombinasi yang efeknya sinergis Pak. Ya, ya. Jadi misalnya ada bahan A, B, C, D itu nggak mungkin ada bahan yang sifatnya antagonis. Jadi misalnya kita ingin membantu memelihara misalnya untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang ringan gitu ya Pak misalnya. Itu tentu kita formulasikannya yang memang arahnya ke situ Pak, klaimnya sesuai. Dan tadi seperti yang di awal saya sampaikan, kita untuk pemilihan dosis tentu berdasarkan evidence base, jadi berdasarkan jurnal-jurnal penelitian ilmiah yang sudah terpublikasi gitu. Kemudian untuk berhasil juga kita memilihkannya dari supplier-supplier yang memang sudah memiliki izin edar bahan sertifikasi CPOBAB dan di industri ekstrak bahan awal. Jadi tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan Pak untuk Sumber bahan suppliernya, bakunya. sumber bahan bakunya. Jadi ya kita harapkan bahannya memang selain aman sudah berkhasiat dan terstandar kan di sananya. Kemudian yang terakhir halal. Halal itu jadi memang kita produk-produk yang diedarkan harus sudah tersertifikasi halal. Nah, untuk Toga Nusantara ini kami sudah menjalankan sistem jaminan produk halal Pak. Sistem jaminan produk halal. Terakhir kita dapat nilai A Pak. Oh, nilai A, alhamdulillah. Ya, kita terakhir dapat nilai A. Nah, itu untuk menjamin produk-produk yang kita pasarkan itu sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Nah, terus saya ada pantun nih Pak. Pantun silakan. Ya, penutupnya pantun nih. Pantun. Tapi saya lihat contekan ya. Iya, saya nggak hafal. Baik. Ke hutan bambu memetik rotan. Cakep. Rotan dianyam jadi keranjang. Cakep. Kalau usaha herbal ingin berkelanjutan, cakep. Pastikan izin edar dulu baru dipasarkan. Cakep banget itu. Ada lagi. Satu lagi. Dua lagi Pak. Dua lagi. Ya. Pergi ke Mekah bersama rombongan. Amin. Amin. Ya Allah. Cakep. Amin. Niat ibadah, luruskan hati. Usaha herbal dengan kejujuran, rezeki berkah, pelanggan kembali. Cakep, amin. Amin. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Tumbuh subur, temulawak dan jambu. Harumnya sampai penjuru desa. Cakep. Toga Nusantara pilihan ayah dan ibu. Sehat alami untuk seluruh keluarga. Cakep. Terima kasih Ibu Apoteker Fadlika Espam yang telah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga nanti bisa berjumpa kembali di hari dan waktu yang nanti kita sepakati bersama. Iya. Para pemirsa yang sudah like and share, terima kasih juga. Semoga tidak bosan bersama saya, founder and owner Toga Nusantara, 1 jam menjadi pengusaha herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.